Harapan kehidupan bisa kembali berjalan normal di bulan Juli menurut pakar akan sulit terwujud bila pelaksanaan pembatasan sosial tidak diberlakukan secara nasional. Lalu mengapa pemerintah tidak mengambil opsi penerapan PSBB secara nasional? Apalagi berdasarkan penelitian, wilayah yang menerapkan PSBB nyatanya mampu menurunkan angka kasus corona. Untuk membahasnya, soal perlu tidaknya PSBB nasional diterapkan pemerintah, kita sudah terhubung melalui Skype dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Sofi. Dan juga juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Dr. Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi, selamat malam Pak Pandu. Ini kedua bapak-bapak ini saya harapkan sehat terus ya. Saya mau ke Pak Yuri dulu ya Pak Pandu ya. Silakan. Pak Yuri, ini kalau dilihat dari penerapan PSBB yang lokal begitu di wilayah-wilayah, jelas sudah terlihat ada dampaknya begitu. Walaupun kemudian masih ada yang berpendapat bahwa ini masih terlalu undertested sehingga belum bisa digunakan datanya secara full begitu. Nah, kalau menurut Pak Yuri, perlukah atau tidak perlukah Indonesia menerapkan PSBB secara nasional? Pak Yuri. Pahami ya, PSBB itu hanya kebijakan. Keberhasilannya adalah kepatuhan masyarakat. PSBB itu ibaratnya rambu-rambu lalu lintas. Keberhasilannya ya kendaraan yang di jalan itu. Jadi jangan dianggap bahwa rambu-rambunya, jangan dianggap bahwa peraturannya yang harus nasional. Kalau kepatuhannya tidak dijalankan, sebaik apapun peraturan tidak akan ada gunanya. Ini yang harus kita pahami. Jadi memang kuncinya ada di masyarakat begitu menurut Anda? Iya, bukan menurut saya ya, memang tujuan PSBB itu sebenarnya. Tapi pertanyaan saya adalah perlu tidaknya PSBB secara nasional, Pak? Tidak perlu ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Pak Pandu, saya minta tanggapan Anda dong. Ya, menarik. Sebenarnya kan setelah saya amati ya, ternyata pada daerah-daerah yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar ini terjadi peningkatan kepatuhan pada masyarakat dibandingkan daerah-daerah yang belum melaksanakan pembatasan sosial ini. Sehingga tujuan PSBB memang tercapai untuk meningkatkan kepatuhan. Dan kemudian kita kaitkan dengan laporan kasus. Itu beberapa wilayah yang sudah melaksanakan PSBB seperti DKI, dan di beberapa wilayah lainnya itu sudah mulai menurun. Dan kita melihat konsistensi yang memberikan harapan bahwa PSBB ini mampu memberikan dampak penurunan kasus. Kalau kita ingin benar-benar secara nasional itu akan menurunkan serentak dan kita ingin Indonesia bisa pulih seperti sedia kala nanti setelah bulan Juli, paling tidak dikatakan meredah, itu ya sebaiknya kita menerapkan pada semua wilayah yang belum melaksanakan PSBB. Karena kalau tidak, beberapa wilayah yang sedang melaksanakan PSBB sudah menyelesaikan masalahnya, tapi kemudian yang di tempat lain itu akan meningkat terus, sehingga kita tidak pernah menyelesaikan secara nasional. Oke, jadi mungkin satu wilayah sudah beres, tapi kemudian berpindah begitu ke wilayah yang lain gitu ya Pak Pandu ya? Betul, dan data-data mengindikasikan seperti itu. Saya tidak bicara teoritis, tapi data-data itu saya bandingkan antara tingkat penduduk yang tinggal di rumah, yang sebagai indikator keberhasilan PSBB, dan kemudian dikaitkan lagi dengan laporan kasus yang berasal dari provinsi tersebut atau wilayah tersebut, ternyata sejalan. Nah ini yang memberikan harapan, karena sudah memberikan harapan, anggap saja sekarang ini semacam pilot project di beberapa wilayah sudah berjalan baik, kita terapkan untuk dieskalasi secara nasional. Pak Yuri, boleh saya minta respons Anda juga ini soal apa yang disampaikan Pak Pandu berdasarkan dengan penelitian yang Pak Pandu lakukan? Kalau kita baca Permenkesnya, PSBB itu diajukan oleh bupati, wali kota, gubernur. Betul. Atau oleh kepala gugus tugas pusat. Kemudian dari 514 kabupaten kota, tidak seluruhnya memiliki peluang untuk terdampak sama. Dan kemudian
justru orang yang dari daerah-daerah yang menjadi sumber, inilah yang harus kita jaga, jangan sampai keluar dari daerah itu. Ini kenapa ada larangan mudik dan sebagainya. Sehingga daerah yang sudah bersih harus kita jaga terus supaya bersih. Bukan daerah yang sudah bersih malah kita halang-halangi untuk tidak melakukan sesuatu apapun. Ini kuncinya. Oke, begini tadi kalau memang letterlock begitu sesuai dengan Permenkes memang PSBB itu hanya diajukan oleh daerah-daerah saja. Tapi kemudian kalau misalkan kita tidak letterlock dengan aturannya, apakah ada kemungkinan suatu saat dengan bentuk apapun, dengan nama apapun begitu, secara nasional ada pembatasan yang akan dilakukan dari rencana pemerintah, Pak Yuri? Tapi dijawab sesaat lagi. Sampai sekarang masih belum memikirkan untuk ke arah sana. Oke, nanti akan saya gali lagi sesaat lagi. Saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.